Iya Neng, jadi di sini sedikit cerita gak apa-apa ya. Jadi gini, di rumah saya itu memang kebanyakan orang awam. Bayangkan di rumah saya yang mondok itu hanya saya. Jadi di rumah itu realitanya nikah muda, masih kecil itu punya tunangan, ini gitu. Terus saya itu pengen memiliki inisiatif, pengen merubah. Tapi saya sama orang tua saya selalu ditekan untuk kamu gak mau nikah, teman-teman kamu sudah punya anak semua, gitu. Tapi saya selalu bilang kepada orang tua saya, meski rasanya mustahil bagi semua orang, meski saya selalu dibenci, istilahnya sih ya kebentar sama orang-orang, tapi saya tetap kuat. Saya bilang kepada mereka, mungkin sekarang saya menjadi sampah di rumah saya, tapi saya yakin suatu saat nanti saya akan menjadi orang yang sukses, saya yakin banget. Karena saya itu pengen banget pengen merubah. Pengen rumah saya itu pengen ada kuliahan, ada SD, ada MTS, ada MA. Bahkan memang saya gak tahu kenapa saya bisa sampai ke Bata-Bata padahal orang tua saya orang gak punya, petani, ini itu. Tapi alhamdulillah sama Allah saya disampaikan ke pondok pesantren Bata-Bata ini. Jadi Neng, saya mohon solusinya. Apakah benar tindakan saya untuk selalu membentak orang tua saya? Saya selalu bilang kepada orang tua saya, masalah rezeki, jodoh sama mati itu Allah yang ngatur, Bu. Itu saya selalu bilang kepada orang tua saya. Juga saya selalu punya pemikiran, inisiatif, saya pengen merubah, saya pengen menjadi cahaya di daerah rumah saya. Jadi mohon Neng solusinya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli buah naga. Masya Allah. Jangan lupa beli buah serikaya. Siapa yang menjawab salam saya, semoga dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri beserta keluarga besar, yang kami hormati seluruh asatidzah beserta para pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri serta seluruh santri yang saya banggakan pada malam hari ini. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mendapatkan ilmu yang semoga berkah untuk kita semua. Amin. Di mana ilmu kita pada malam hari ini mengenai komitmen untuk menjadi santri. Bagaimana kita sebagai santri implementasinya, komitmennya yang memang kita harus memegang teguh nilai-nilai agama Islam bukan hanya ketika kita menjadi santri aktif saja, betul? Tapi benar-benar berkomitmen seumur hidup kita. Dan pada malam hari ini ilmu yang akan diberikan tentunya oleh seseorang, beliau seorang yang sangat hebat sekali, yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ning Uswah Syauqi, nama akrabnya teman-teman. Namun nama panjang beliau adalah Ning Uswatun Hasanah SHIMPD. Perlu diketahui teman-teman bahwa beliau ini merupakan pendiri Yayasan Quran Hilya Az-Zahra. Selain itu banyak sekali karya tulis yang beliau tulis teman-teman, banyak sekali karya bukunya. Salah satunya adalah Jodoh di Tangan Tuhan, Selebihnya Hasil Lobian. Dan selain itu
tak berhenti di sini kehebatan beliau, tapi beliau juga menekuni ilmu agamanya. Beliau sharingkan dalam dunia media sosial, di mana bisa teman-teman temukan dalam media sosial beliau, media sosial pribadi. Bahkan beliau juga mendirikan platform berupa Rundingan ID, yakni ruang aktualisasi bagi para santri. Hebat sekali beliau ya teman-teman. Yang ini merupakan keberuntungan bagi kita semua karena bisa langsung merasakan inovasi ataupun ide dari beliau yang nantinya akan disampaikan ilmu-ilmu beliau mengenai komitmen menjadi santri. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita dengan tepuk tangan paling meriah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ning. Ini merupakan sebuah keberuntungan bagi saya pribadi bisa mendampingi Ning yang begitu luar biasa tentunya. Dan banyak ilmu yang saya dan juga teman-teman ingin serap nantinya Ning. Jadi mohon bagaimana kita bisa menjadi santri yang benar-benar berkomitmen ya Ning. Supaya kita bisa menerapkan itu enggak cuma di santri aktif saja, tapi nanti ketika keluar dari pondok pesantren Mabaul Ulum Bata-Bata, identitas kita sebagai santri tidak terlupakan. Mohon izin Neng, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin sekali lagi tepuk tangannya untuk beliau teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Agar tidak diulangi 2 kali sampai 3 kali, kiranya cukup sekali untuk salam. Semoga adik-adik menjauh dengan penuh ikhlas dan ridho, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari ibtidak yang kita awali dengan basmilah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung jadi tidak perlu diulangi 2 atau 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sangat-sangat saya hormati, saya ta'zimi, saya taati, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri As-Sayyidah Ummu Habibah beserta keluarga besar, yang terhormat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, mohon izin Ning Laila, Ning Hajah Laila Karor, Nyai Hajah Masrufah, Ning Hajah Aisyah Hasan, Ning Hajah Asmadawin Nuha, dengan sambutannya yang Masya Allah, Tabarakallah, Dahsyatullah, sampai menggelegar, menggema ke seluruh penjuru sambutan beliau luar biasa. Masya Allah, saya langsung terpana nih sama beliau. Padahal tadi di dalam beliau itu sangat lembut sekali, soft spoken, tapi ternyata luar biasa. Kepada Dewan A'wan, para pengurus, asatidzat, pembimbing dari setiap otonom Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri, adik-adikku dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri yang sangat saya cintai dan semoga mencintai saya, agar cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adikku, bertepatan dengan 11 Sya'ban saya diminta oleh pengasuh dan alhamdulillah berjodoh, dan ini pertama kali saya berada di bumi Pamekasan yang Masya Allah begitu adem, luar biasa.
Ketika memasuki mulai dari Bangkalan, saya sudah bertawasul banyak sekali kepada para masyayikh yang ada di Bangkalan, yang ada di Sumeneb, yang ada di Sampang, dan yang ada di Pamekasan. Ini Pamekasan Bahrul Ulum, jadi lautan ilmu luar biasa. Ada banyak sekali dzurriyyah dari pesantren para kiai, bunyai, sayyid, sayyidah, syarif, syarifah yang memiliki ilmu yang luar biasa. Dan ketika kita menjadi santri di pondok pesantren itu justru adalah suatu keberuntungan bagi kita, gift bagi kita, anugerah dari Allah. Dan tidak semua orang diberikan privilege untuk bisa mondok, apalagi nyantri di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Hanya pilihan Allah yang ada di pesantren ini. Amin, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Adik-adikku, apakah adik-adik sudah pulang pondok, sudah liburan? Belum? Kapan liburannya? Masya Allah, berarti baru ini belum libur berarti ya. Desember kemarin belum libur. Alhamdulillah, seneng ya di pondok ya. Lebih senang mana, di pondok atau di rumah? Di rumah, wah. Padahal baru aja diberitahu kalau ternyata di pondok pesantren itu anugerah loh, gift dari Allah. Malah lebih suka di rumah. Sekarang saya tanya, memangnya kalau di rumah sebelum tidur mau memejamkan mata hingga bangun tidur membuka mata, yang dipegang memangnya apa? Masya Allah, sapu, alhamdulillah, membantu orang tua. Membawa apa adik-adik? Sutil, wajan, mau membantu orang tua memasak. Boten ge, bawaannya apa anak-anak pondok? Al-Quran. Masya Allah, kitab untuk matlaah. Tidak kebanyakan besar. Moderator kita yang cantik, tepuk tangan dulu dong. Kakak Arina, Masya Allah, ternyata sudah lulus kuliah. Oh, masih proses, semoga dilancarkan. Kalau di rumah bawaannya HP, tasbih gepeng ya namanya. Yang dibuka apa kalau HP? Aplikasi Al-Quran. Alhamdulillah, saya tuh masih suka berhusnudzon loh. Saya suka berhusnudzon, alhamdulillah. Santri kalau pulang yang dibuka adalah aplikasi Al-Quran. Yang dibuka aplikasi kitab, kamus. Untuk membuka kitab diperlukan kamus di dalam HP. Sayangnya ternyata kalau ngomongin fakta, ternyata yang dibuka adalah aplikasi TikTok ya bener, YouTube ya bener, Gemini ya bener, untuk ngedit-ngedit foto. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa adik-adik, namanya juga hiburan. Kalau kita membicarakan tema kali ini adik-adik, komitmen untuk menjadi santri. Jangan buru-buru membahas tentang komitmen. Menjadi santri seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah sebuah privilege dari Allah. Tidak semua orang diberikan anugerah, diberikan alarm di dalam hati orang tuanya untuk memondokkan putra putrinya di pesantren. Maka kita turut bersyukur, alhamdulillah, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa mondok di pesantren. Karena santri itu istimewa. Karena terdiri dari dua hal santri. Santri itu bagaimana tidak istimewa? Dia adalah musafir ilmu. Dia hijrah dari rumah yang selalu ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan ketika di rumah. Adik-adik kalau bangun tidur yang dipegang HP, kemudian makan langsung, kemudian mau apa aja, mau nonton TV bebas.
ketika ada di rumah. Tetapi ketika di pesantren itu adalah jihad yang luar biasa. Musafir. Yang nomor 2, santri istimewa karena santri itu jauh dari orang tua. Adik-adik, saya tanya, masakan di pesantren meskipun masakannya adalah ikan dori, ayam katsu, kemudian beef slice, lebih enak mana makanan yang ada di rumah? Di rumah. Itulah santri, luar biasanya santri itu karena dia mengalami 2 hal ini. Dia musafir untuk mencari ilmu dan dia jauh dari orang tua yang menekan keinginannya untuk tidak menikmati apa yang ada di dalam rumah, kesenangan-kesenangan yang ada di dalam rumah demi bisa mencari ilmu. Dan Allah sudah memberikan keistimewaan itu di dalam Al-Quran, disampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya orang-orang yang nyantri, hanya orang-orang yang mencari ilmu, utamanya ilmu agama di pesantren, yang diberikan derajat oleh Allah. Pangkat adik-adik bisa dicari ketika di dunia. Harta adik-adik bisa dicari ketika ada di dunia. Tetapi derajat mencari ilmu itu hanya bisa didapatkan melalui mondok di pondok pesantren. Ini istimewanya dari santri yang kita rasakan berbeda dengan yang lain. Maka mungkin kita merasa iri ya adik-adik ya dengan teman-teman kita yang tidak mondok. Enak ya bisa nonton TV, enak ya bisa HP-an, enak ya bisa TikTokan, enak ya bisa bikin konten, enak ya bisa bikin tren, termonitor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Bisa sambil berjoget-joget di depan kamera. Tapi ketika kita bahkan bangun sebelum subuh untuk antri kamar mandi, setelah sholat berjamaah dengan berdesak-desakan, kemudian ada ngaji bandongan dengan kiai, dengan bunyai, dengan sayyidah, dengan para ning-ning yang ada di sini, kemudian yang sekolah mengikuti sekolah terlebih dahulu, itu sangat berat sekali. Makanya dawuhnya Imam Syafi'i, tidak apa-apa berat di dalam mencari ilmu daripada nanti berat menanggung kebodohan ketika dewasa. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik, santri itu ada akronimnya. Apa akronim itu? Kependekan dari apa-apa. Santri itu kalau dalam bahasa Arab itu dituliskan ada sin, kemudian ada nun, kemudian ada ta, kemudian ada ro, kemudian ada ya. Sin yang pertama dari kalimat atau kata santri adalah salik ilal akhirah. Jadi perjalanan seperti yang saya sampaikan pertama kali tadi, musafir, seorang pencari ilmu itu adalah salik, mencari jalan kemana? Menuju kebahagiaan di akhirat, salik ilal akhirah. Pada zaman dahulu para ulama itu justru dilarang untuk melakukan perang, dilarang untuk berada di medan perang adik-adik. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah disampaikan bahwa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Katanya Allah, tinta yang ditulis oleh adik-adik para santri, tinta para santri, pena yang ditulis mencari ilmu, menulis ilmu, itu sama berharganya, setara dengan darah ulama yang gugur di medan perang. Maka wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Kalau bisa jangan seluruh umat. Pada zaman dahulu kan masih banyak nih perang. Itu tidak boleh semuanya berperang. Udah jangan perang, separuh saja yang perang, yang lainnya mencari ilmu. Ini saking luar biasanya untuk menjadi seorang santri. Di dalam pesantren itu pasti adik-adik sudah dijamin sama Allah
rezekina. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Kalau adik-adik mau nyantri, itu insya Allah rezeki orang tua dilancarkan, amin. Makanya adik-adik pernah gak sih di pesantren merasa kelaparan? Saya tanya, tidak pernah. Ini santri di sini yang hadir di sini sekitar 800 atau 2000 ya. Ini sekitar 10.000 santri. Pernah tidak ada berita membaul ulum santrinya kelaparan? Tidak ada. Itu karena sudah janjinya Allah, terutama bagi pengasuh yang mau mengasuh santri, yang mau mendidik santri, itu rezekinya diluaskan oleh Allah. Makanya pembangunan di sini luar biasa, nggih. Saya tadi berjalan itu cukup jauh, dari sana sampai sini, itu ternyata wilayahnya membaul ulum bata-bata semuanya luar biasa. Masya Allah, ini bukti. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Orang yang mau mengajarkan ilmu, orang yang mau mencari ilmu, terutama para santri, itu rezekinya itu pasti sudah ditanggung oleh Allah langsung. Makanya meskipun adik-adik, tapi saya yakin gak ada yang nunggak. Meskipun nunggak, memangnya ada adik-adik yang nunggak syahriahnya lalu kemudian tidak bisa makan. Tidak, kita di sini diperlakukan sama dan juga setara. Ini luar biasanya menjadi santri yang singnya adalah salik ilal akhirah. Nunnya adalah naib anil masyayikh, mengikuti apapun dawuh dari masyayikh, mengikuti apapun yang dilakukan oleh masyayikh. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jadi keberkahan ketika kita mondok di pondok pesantren ini adik-adik, itu justru kita raih bukan dari kita belajar, bukan dari kita mengaji, tetapi dari khidmah kita terhadap ilmu, termasuk terhadap guru-guru kita, orang yang alim. Makanya di pondok pesantren itu penghormatannya terhadap ahli ilmu itu luar biasa. Mana ada di pesantren lalu kemudian santri-santrinya itu menundukkan mata dan kepalanya dengan penuh tawadhu untuk menghormati seorang guru. Bahkan nih Kak Arina, kalau mobilnya kiai atau bunyai yang lewat, adik-adik tetap menunduk enggak? Meskipun isinya hanya kangkang driver. Itu kangkang driver, enggak ada kiai, cuma ada saya gitu. Itu saking hormatnya kepada orang yang berilmu, orang yang ahli ilmu. Dan itu serius, ketika kita bisa khidmah kepada orang yang memiliki ilmu, keberkahan itu akan kita dapat. Makanya adik-adik banyak sekali ya, kalau dari kalangan masyayikh atau guru-guru kita itu masuk di ruangan, itu biasanya santri, saya tadi masuk ke sini, kemudian disusul oleh Ning tadi, Nawaning tadi, dari Duriyah Membaul Ulum, kemudian para santri itu membalik sandal. Itu sudah menjadi tradisi kita di pesantren. Itu tahu nggak adik-adik filosofinya apa? Ketika ada seorang santri yang menatakan sandal kiainya, itu filosofinya adalah agar kelak ketika kita dewasa, kelak ketika kita sudah menjadi alumni dari pondok pesantren, kita bisa mengikuti laku jejak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Diawali dari menata sandal. Menata sandal ini adalah suatu khidmah kepada guru. Apalagi kalau santri tidak hanya khidmah, tetapi juga dengan mengaji, juga dengan murojaah, dengan setoran. Dan tidak hanya itu, di sini saya tadi dengar ada beberapa bahasa, saya tadi tanya oleh Ning-Ningnya, ada 26 ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren, itu mencakup tidak hanya tahfidz tentunya atau bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina, Turki ada. Masya Allah, ini luar biasa, sangat jarang sekali. Saya terkagum-kagum serius, Masya Allah, saya merinding sekali mendengar ini yang masih putri 26, di putra ada 40 ekstrakurikuler.
Masya Allah. Berarti kita tidak butuh viral untuk menyebar kebaikan. Tetapi dengan kebaikan yang kita sebarkan itu akan viral otomatis. Viral karena prestasi ya, bukan karena naudzubillah yang buruk-buruk, naudzubillah. Nun, naib anil masyayikh, manut sam'an wa ta'atan terhadap dawuh-dawuh. Sudah adik-adik, tidak ada, demi Allah saya yakin tidak ada guru-guru yang ada di pesantren itu datang kemudian ingin disalami, ingin menunduk, tidak ada. Tapi itu adalah melakukan tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh nawaning, guru-guru panjenengan semua yang ada di pesantren. Sebelum-sebelumnya juga melakukan tirkah yang seperti itu, tirakat yang seperti itu adik-adik. Jadi ini adalah tradisi turun-menurun, jadi naib anil masyayikh atau mengikuti jejak masyayikh itu sudah turun-temurun daripada zaman dahulu. Dan itu yang dilakukan oleh masyayikh kita. Entah mengapa pesantren itu semakin lama semakin baik, semakin pesat. Meskipun ya Mbak Arina, ujian dari pesantren itu luar biasa, digodok luar biasa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya karena mungkin mereka melihat pesantren itu luar biasa pesat dengan kebaikan-kebaikan. Hanya orang-orang yang zalim yang ingin citra pesantren itu menjadi buruk. Maka adik-adik kalau misalkan pulang dari pesantren ya menjadi alumni, kemudian adik-adik membuka media sosial, kalau ada berita-berita yang buruk, apalagi berita yang menimpa kepada guru kita, jangan langsung percaya, apalagi suudzon. Karena adik-adik, saya berikan kunci untuk kesuksesan adik-adik. Kalau adik-adik kepingin sukses dunia akhirat, jangan sekali-kali suudzon terhadap guru adik-adik semuanya. Meskipun di depan kepala guru-guru kita melakukan kesalahan, itu bukan urusan kita. Karena tirakat yang paling berat bagi seorang santri itu adik-adikku dan juga Kak Arina, itu bukan makan seadanya di pesantren, bukan antri kamar mandi yang panjang, antri makanan atau makan yang seadanya, atau puasa, setoran yang belum bisa-bisa, setoran yang mandek, dimarahi guru, ditakzir oleh guru, tata tertib yang begitu ketatnya, yang bangun bahkan sebelum subuh, dan kita tidur yang paling malam sekalipun demi belajar, mutalaah dan lain sebagainya. Itu masih belum apa-apa. Itu bukan tirakat yang terbesar bagi santri. Tapi tirakat atau riyadhah terbesar bagi santri adalah tidak suudzon terhadap guru-gurunya. Maka ini menjadi suatu kemutlakan bagi hati kita. Bagaimana untuk menekan perasaan kita ini untuk tidak suudzon terhadap guru-guru kita. Wah, guru-guru saya melakukan hal-hal yang di luar nurul nih, Neng, gimana? Ditahan. Tahan 10 detik istighfar, astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu yang sebenarnya, itu guru saya. Saya hanya cukup berdoa, kalau bisa ingkari saja, biar itu menjadi urusan dengan Allah. Itu yang menjadi kunci kita. Naib anil masyayikh, sam'an wa ta'atan terhadap guru-guru pada kiai bunyai nawaning. Gawagis juga. Lalu kemudian tak berada pada huruf ketiga di kalimat santri. Taknya adalah tarik anil ma'asi, menjauhi hal-hal yang berbau maksiat. Tarik anil ma'asi, hal-hal yang kita jauhi di dalam maksiat ini termasuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Karena dikatakan santri yang bertakwa, jadi derajat itu bermacam-macam. Derajat sebagai muslim itu sekadar kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian menjadi mukmin. Mukmin adalah orang yang mengimani, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, qada dan juga qadar. Lalu kemudian tingkatan yang tertinggi adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, dikatakan takwa ini adik-adik itu harus melalui 2 proses. Yang pertama adalah imtitsalu awamirillah, melakukan hal-hal yang diperintah
diperintahkan oleh Allah, melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Ini baru dikatakan takwa, tapi separuh. Separuhnya apa? Tidak dikatakan bertakwa jika tidak wajtina bunawahi, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau tarik anil ma'asi, bahkan meninggalkan sama sekali yang bernilai maksiat. Dan ini susah untuk menjadi orang yang bertakwa. Terkadang kita hanya melakukan perintah Allah. Sholat iya, puasa iya, zakat pasti, naik haji gampang, kalau istitoah berangkat, puasa oke. Tetapi terkadang disambi dengan berghibah, disambi dengan gosip, disambi dengan usil dengan temannya, disambi dengan zalim, disambi dengan berbohong kepada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa enggak setoran? Sakit. Padahal enggak sakit, pura-pura sakit. Lah, ini masih belum kadar bertakwa. Kalau bertakwa yang secara kafah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintahnya juga menjauhi larangan-larangan Allah. Meskipun larangan Allah ini memang susah untuk bisa kita lakukan dengan kesadaran penuh, tidak apa-apa. Yang penting hati, paling tidak itu takarannya di dalam hati, menolak. Ada temannya lagi bergibah, mau nimbrung nggak nih, mau ikut campur nggak nih? Wah, ikut campur banget kita, perasaan kita pengennya ikut campur banget, tapi ditahan. Ini yang membuat kita wajtinabu nawahi, ini ditanamkan terus sedikit demi sedikit. Karena melakukan dosa-dosa kecil, kalau meremehkan dosa-dosa kecil, seseorang itu akan sangat mudah untuk melakukan dosa yang lebih besar. Makanya meskipun dosa yang kecil, usahakan tekan untuk tidak diucapkan ketika itu membuat kita berdosa. Mau bergibah ditekan terlebih dahulu. Oh, diam lebih baik. Oh, aku tidak tahu permasalahannya. Oh, jangan ikut campur. Maka ketika kita tidak meremehkan dosa yang kecil-kecil ini, insya Allah kita diselamatkan dari dosa-dosa yang besar, dan kita akan menjadi hamba yang berpredikat atau santri yang memiliki predikat bertakwa, atau yang tidak hanya imtitsalu awamirillah tetapi juga tarik anil ma'asi. Itu tak. Kemudian yang keempat hurufnya adalah ro. Ro itu tafkhim ya, ro. Raghib ilal khair, mencintai kebaikan-kebaikan, menyukai kebaikan-kebaikan. Ini adalah identitas dari santri. Jadi orang itu dikatakan bertakwa ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Orang itu dikatakan baik ketika dia tidak hanya solih secara spiritual atau hanya mengedepankan ibadah saja, tetapi juga solih secara sosial. Ini yang dinamakan raghib ilal khair, mencintai kebaikan-kebaikan. Lah, di pesantren untuk mudah kita mencintai kebaikan, itu di dalam surah Al-Hujurat ada 3 hal yang harus benar-benar kita hindari. Apa? Yang pertama adalah, ini biasanya di pesantren. Ya, di pesantren ini biasanya terjadi, atau di komunitas di mana kita bersosialisasi. Yang pertama, jangan sekali-kali la yaskhar. Apa itu? Merendahkan orang lain, merendahkan santri lain. Dawuhnya Habib Umar, pesannya Habib Umar, orang yang meremehkan orang lain dengan matanya. Jadi kalau melihat orang lain tuh dilihat dari atas sampai bawah dengan pandangan yang meremehkan. Siapa sih dari itu? Ada nggak yang seperti itu? Bombastic side eyes. Ada nggak yang seperti itu? Melihat orang tuh dari atas sampai bawah dengan niat meremehkan. Ini yang dinamakan la yaskhar. Meremehkan orang lain dengan pandangan yang merendahkan atau dengan gestur yang merendahkan.
Katanya Habib Umar, orang yang meremehkan orang lain, matanya naudzubillah tidak akan bisa melihat Rasulullah ketika di akhirat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sekali-kali, ini pesan saya adik-adik di pesantren itu ya, kita itu tidak boleh pilih-pilih teman. Pilih yang cantik-cantik doang nih. Pilih yang kaya-kaya doang nih. Pilih yang sultan-sultan doang nih. Pilih yang suka ngasih-ngasih doang nih. Yang gak pernah ngasih-ngasih gak ditemenin. Ini tidak boleh. Ini namanya merendahkan orang lain. Tetapi memilih teman itu wajib. Ini bedanya ya. Pilih-pilih teman tidak boleh. Semuanya kita anggap menjadi teman. Tetapi memilih teman itu wajib. Memilih teman yang baik, memilih teman yang tidak suka bergibah, memilih teman yang tidak suka memaki, memilih teman yang tidak suka mencemooh, memilih teman yang tidak suka merendahkan orang lain. Ini wajib. Tapi kalau pilih-pilih tidak boleh. Maka yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran termasuk 3 ini ya. Yang pertama tadi, la yaskhor, merendahkan baik dengan pandangan mata atau dengan gestur. Yang tidak menyukai orang lain, ini tidak boleh. Kita semua diciptakan setara. Di pesantren diciptakan setara. Ada di sini misalkan anak pejabat ditaruh di tempat yang VIP gitu, ada. Dikasih kasur yang empuk, ada. Tidak ada, karena pesantren semuanya sama, semuanya setara. La yaskhor. Maka percuma dong kalau misalkan di pesantren sudah diterapkan kesetaraan, tapi kemudian santri-santrinya masih membeda-bedakan, masih memicingkan mata terhadap teman-teman yang berbeda, maka tidak boleh. La yaskhor. Kemudian yang kedua adalah la talmizu. Tidak boleh menghina dengan ucapan, suka memaki. Tapi itu insya Allah tidak terjadi di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, tidak ada. Karena saya yakin pondok yang semakin lama semakin besar, semakin banyak santrinya, itu karena kepercayaan dari wali santri yang sudah melihat keberhasilan dari yang sebelum-sebelumnya. Maka di pondok pesantren ini la yaskhor tidak ada. Kemudian la tanabazu bil alqab. Yang ketiga, tidak boleh menghina dengan memberikan lakop-lakop kepada temannya. Tidak boleh membuli, body shaming. Ya, misalkan, auramu maghrib banget. Ini tidak boleh. La tanabazu bil alqab. Wah, kamu kakak maghrib, mbak maghrib, tidak boleh. Hai, kamu kok ukuran tubuhnya besar, lalu kemudian gembrot, tidak boleh. Yang kurus kayak saya sama Kak Arina begini ya. Kemudian dibully, peng-krempeng. Kamu kok kayak layangan sih, tak tarik loh ya. Kamu kayak bendera yang berkibar, tak tarik loh ya. Lah ini tidak boleh. La yaskhar, la talmizu, la tanabazu bil alqab. Kalau kita sudah menerapkan 3 hal ini di pesantren, itu fa insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kalau sudah terbiasa bersosialisasi di pesantren, makan bareng, nanti kalau ketika menjadi lulusan pesantren, itu bermasyarakat itu mudah sekali. Menjadi menantu dari siapapun itu insya Allah pantas. Menjadi menantu dari kiai pantas. Menjadi menantu pejabat pantas. Menjadi menantu orang besar pantas. Menjadi menantu ustadz, menjadi menantu guru pantas. Insya Allah ketika roghib ilal khair kita aplikasikan di pesantren. Yang terakhir ini ya itu adalah yarjus salamah. Apa? Mengharapkan keselamatan. Ini adik-adik kalau misalkan ulang tahun tuh doanya apa sih? Semoga panjang umur, semoga tambah cantik, semoga cepat datang jodohnya, semoga kalau ulang tahun doanya biasanya apa? Semoga berbahagia, semoga mendapatkan cita-cita yang diinginkan, semoga mendapatkan jodoh yang ganteng, yang soleh,
yang pinter, yang alim, yang kaya raya, yang tidak pelit, yang nyah-nyoh, yang kita rebahan udah disayang-sayang. Amin. Tapi ditambahi satu lagi, semoga selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena banyak sekali contoh yang ada di dalam kitab. Contoh Kiai Barseso. Kiai Barseso itu sudah kita banyak dengar di kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan Kiai Barseso itu kiai yang alim, punya santri ratusan ribu, katanya sih sakti-sakti semua santrinya, tetapi beliau tidak selamat. Karena apa? Karena melanggar perintah Allah satu saja, meremehkan dosa yang kecil yang tadi saya sampaikan, hingga berujung pada dosa-dosa besar, akhirnya tidak selamat. Maka santri yang diinginkan itu tidak hanya kebahagiaan dunia akhirat, tetapi keselamatan dunia dan akhirat yang semoga kelak kita mendapatkannya. Maka adik-adik nanti kalau ulang tahun, siapapun ya ulang tahun, selain kita doakan semoga panjang umur, bahagia, mulia, derajatnya ditinggikan oleh Allah dan lain sebagainya, ditambahi semoga selamat dunia akhirat. Makanya doa kita begitu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ngaji namanya uswatun hasanah. Semoga kita ini mengikuti Kanjeng Nabi yang uswatun hasanah, menjadi role model, contoh yang baik bagi umatnya, termasuk kita. Adik-adik, ketika kita ngomongin santri yang panjang lebar tadi ya, tentunya di sini temanya adalah komitmen. Komitmen itu kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Peganglah komitmen itu. Dengan apa cara kita bisa berkomitmen sebagai santri? Dengan 4 hal. Kita tafa'ulan, bertabaruk kepada karakter sifat-sifat Nabi yang 4. Adik-adikku, ketika kita bisa komitmen dengan sifat Nabi yang 4, apa saja? Yang pertama adalah syiddiq. Kita harus komitmen membangun diri kita. Komitmen itu perjanjian kita. Perjanjian kita terhadap diri kita sendiri, perjanjian kita kepada Allah, kepada orang tua, kalau di pesantren terhadap guru. Terutama yang perempuan nih. Perempuan itu adik-adik lahir dengan 3 kehidupan. Jangan dikira kita ini lahir hanya sekali saja. Kita lahir dengan 3 kehidupan. Kelahiran yang pertama adalah ketika kita dilahirkan menjadi seorang anak. Surganya ada pada orang tua kita. Kemudian kita dilahirkan kembali nih, bukan reinkarnasi tentunya Kak Arina. Tetapi kelahiran yang kedua adalah ketika kita nanti menikah menjadi istri. Surga kita ada pada suami. Kita lahir lagi nih yang ketiga sebagai apa? Sebagai seorang ibu. Jangan dikira ketika kita menjadi ibu kita melahirkan anak. Justru kita lahir di kehidupan kita yang ketiga, yaitu melahirkan generasi-generasi baru, sekaligus melahirkan kita sendiri sebagai seorang ibu. Dan tentunya surga ada di telapak kaki kita untuk anak-anak kita. Ini luar biasanya perempuan. Lahir dengan 3 kehidupan. Sebagai anak perempuan, sebagai istri, dan sebagai seorang ibu. Semoga kita menjadi 3 orang ini yang sholihah ketika kita nanti juga menjadi istri dan juga menjadi ibu. Adik-adik, yang keempat tadi, sebagai seorang santri, terutama santri perempuan, komitmen yang harus kita bangun adalah kita harus menjadi orang yang jujur. Tafa'ulan terhadap sifatnya Kanjeng Nabi yang siddiq. Nabi itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mungkin berbohong. Nabi itu tidak mungkin menambah-nambahi ucapan dari orang lain, atau menambah-nambahi wahyu, atau mengurangi atau kitman atau menyembunyikan wahyu, tidak mungkin. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti mengandung kejujuran. Kita bisa nggak ya seperti itu?
komitmen nggak harus jujur nih. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jujur belum bisa nih. Jangan pura-pura sakit. Akhirnya nggak mau setoran, nggak mau sekolah. Harus jujur. Nggak bisa, nggak apa-apa. Itu nanti barokahnya mengalir ketika kita komitmen untuk mau jujur. Siddiq dan kedua adalah amanah. Amanah. Nabi itu orang yang sangat-sangat amanah. Itu pun gelar Al-Amin didapatkan sebelum diutus menjadi seorang rasul. Bahkan masa remajanya Nabi itu bergelar Al-Amin. Makanya sampai Nabi ini dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Bayangkan, perempuan yang memiliki value nilai yang tinggi di dalam dirinya kemudian melamar seorang Muhammad yang memang belum menjadi Nabi waktu itu. Karena kejujuran Nabi, amanahnya Nabi ini loh. Karena itu beliau berdagang ya, Sayyidah Khadijah pada saat itu berdagang. Dan ini kisah yang unik ya adik-adik. Jadi Nabi Muhammad itu masa bayinya itu pernah digendong oleh Sayyidah Khadijah. Bayangkan, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu selisih 15 tahun. Dan ketika itu Sayyidah Aminah itu bestian loh sama Sayyidah Khadijah. Kemudian ketika melahirkan Ibunda Aminah, ketika melahirkan Nabi Muhammad, itu Sayyidah Khadijah itu tilik bayi. Apa bahasanya Madura tilik bayi? Saya nggak bisa bahasa Madura. Tilik bayi ya, nyambangi bayi, sambang bayi. Kemudian digendonglah Muhammad kecil oleh Khadijah. Ini di dalam kitab Al-Busyra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika digendong dan dijelaskan oleh Ning Eka waktu ngaji kitab Al-Busyra, digendong kemudian Sayyidah Khadijah begini, menimang-nimang bayi kecil Muhammad. Kemudian Sayyidah Aminah bilang begini, aduh alangkah bahagianya kalau nanti saya bisa seumuran dengan dia. Seandainya saja saya lahir belakangan, pasti saya seumuran dengan anak ini, namanya Muhammad, dan saya nanti akan bahagia bisa mainan bareng dengan Muhammad gitu. Jadi lalu kemudian Allah menjaga hatinya Khadijah dengan tidak mempertemukan Sayyidah Khadijah di masa dia muda. Makanya waktu itu usia sekitar 11 tahun Sayyidah Khadijah itu bermimpi adik-adik. Sayyidah Khadijah itu bermimpi ada cahaya yang menyinari seluruh bumi itu berada di dalam pangkuannya. Lalu ditanyakan kepada sepupunya yang ahli tafsir mimpi, ini saya bermimpi di pangkuan saya itu ada cahaya yang bersinar dengan terang menyinari seluruh alam. Lalu Warokoh sepupunya Khadijah itu menyampaikan, kalau tidak salah di dalam ilmu tafsir yang aku pelajari, kelak engkau akan bersuamikan seorang nabi. Dan Sayyidah Khadijah mengingat-ingat tafsiran dari sepupunya, wah berarti kelak aku menikah dengan nabi. Tapi kemudian usia Khadijah semakin bertambah, tidak juga ada nabi yang melamar atau orang yang dengan sifat nabi melamar. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki yang melamarnya, kemudian menikah. Sayyidah Khadijah menikah dengan suami yang pertama, lalu kemudian wafat. Lalu kemudian kembali menikah lagi dengan suami yang kedua, kemudian wafat juga hingga menjadi janda setelah menikah 2 kali. Baru kemudian bertemu dengan Muhammad karena pada saat itu Sayyidah Khadijah fokus karena Sayyidah Khadijah berpikir, wah kayaknya saya udah gak dapat nabi, udah biarkan itu tak anggap mimpi aja deh, tidak ada tafsirannya yang benar. Ternyata saya menikah 2 kali tidak dengan nabi, melupakanlah hal itu. Lalu kemudian beliau fokus mengembangkan bisnis yang dulu diwariskan oleh suaminya, kedua suaminya. Sayyidah Khadijah itu cerdas sekali, perempuan yang mengembangkan, dan saya tahu di Madura itu perempuan-perempuannya tuh banyak yang tangannya tuh tangan dingin nih. Jadi perempuan-perempuan Madura itu luar biasa, tangannya tuh dingin. Apa yang diolah oleh perempuan Madura itu menghasilkan harta yang banyak sekali. Termasuk yang di sini mungkin yang dikembangkan oleh seorang perempuan. Itu menjadi harta yang melimpah dan juga barokah. Ketika proses mengembangkan kekayaannya Khadijah, lalu kemudian kekurangan asisten nih, wah ini saya kewalahan nih kalau sendirian. Maka
Sayyidah Khadijah bertanya kepada asistennya namanya Nafisah. Nafisah, tolong carikan saya asisten untuk menjadi yang membantu saya untuk menjualkan perdagangan saya, untuk mengembangkan dagangan ini. Lalu kemudian Nafisah mengatakan, kamu tahu tidak Khadijah, ada seorang pemuda yang bergelar Al-Amin. Dia bisa dipercaya, dia jujur, amanah, pakai dia aja. Siapa namanya Nafisah? Muhammad. Muhammad kayak tidak asing. Hei Khadijah, apakah kamu lupa Muhammad yang pernah kamu gendong pada saat dulu waktu kecil kita sambang bayi Ibunda Aminah, sahabat kita. Itu sekarang dia sudah menjadi pemuda yang dewasa, yang bisa dipercaya. Amanah beliau ini. Ya sudah, pakai dia. Nabi Muhammad usianya 25 tahun, Ibunda Khadijah 40 tahun. Melihat gerak-gerik Nabi Muhammad yang amanah, keuangan perdagangannya dilaporkan dengan begitu rinci dan barokah, mendapatkan penghasilan yang banyak, berkembang dengan pesat. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, dan beliau Nabi Muhammad itu dinyatakan cinta terlebih dahulu oleh Sayyidah Khadijah. Perempuan, adik-adik berani gak yang menjadi pertama kali menyatakan cinta kepada seorang laki-laki? Berani tidak? Tidak. Menunggu. Hari gini menunggu. Boleh, tapi urusan perjodohan serahkan kepada guru-guru kita, serahkan kepada orang tua kita. Kita tidak se Khadijah itu mungkin ya untuk menyatakan cinta kepada seorang laki-laki. Ini sisi amanahnya Nabi Muhammad. Bisakah kita menjadi seseorang yang amanah, komitmen menjadi orang yang amanah? Nabi Muhammad juga dianugerahi tabligh. Yang ini harus kita pegang, komitmen menjadi orang yang suka menyampaikan kebenaran, suka menyebarkan kebaikan. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Kita tiru sifat tablighnya Nabi Muhammad. Adik-adik tahu nggak kisah tentang Wahsy? Itu adalah kisah tabligh sifat komitmennya Nabi Muhammad menjadi seorang salik ilal akhirah, menjadi seorang nabi. Nabi itu turun wahyu, diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Wahsy agar Wahsy mau masuk Islam. Ini sisi Nabi kemudian diberikan gelar tabligh. Jadi pada saat itu Wahsy itu adalah musuh Islam yang pernah membunuh paman dan Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah. Hamzah itu adalah panglima perang, orang yang melindungi Nabi. Lalu kemudian dengan tombaknya Wahsy, Sayyidina Hamzah ditancapkan ke dadanya, kemudian jatuh terjungkal dan kemudian wafat. Tidak cukup dari situ saja, Sayyid Hamzah perutnya dibelah, hatinya diambil, jantungnya diambil, kemudian dimamah oleh seseorang yang namanya Hindun. Makanya Masya Allah, ini hal yang berat bagi Nabi. Yang membunuh siapa? Wahsy. Lalu kemudian dari Wahsy yang membunuh Hamzah dan kemudian memamah hati dan jantungnya oleh perempuan yang bernama Hindun ini, lalu kemudian Nabi Muhammad diturunkan wahyu untuk memasukkan Islam seorang Wahsy pembunuh pamandannya yang paling dicintai. Itu berat sekali. Maka lalu kemudian Nabi masih belum bisa nih memandang Wahsy ya, manusiawi. Nabi juga manusia, memiliki rasa sakit ketika orang yang disakitinya, orang yang dicintainya itu disakiti, termasuk Hamzah. Lalu kemudian Nabi mengutus seseorang, aku diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk bisa memasukkan Islam seorang Wahsy pembunuh pamandaku. Tapi aku masih belum bisa menatap wajahnya, maka kirimkanlah surat kepada Wahsy yang isinya, karena Nabi itu adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis,
Karena itu memang didesain seperti itu oleh Allah agar Al-Quran itu tidak dikatakan buatan Nabi. Maka Nabi ummi, ya bukan keterbatasannya Nabi tidak mampu, tidak. Tapi karena memang itu sudah didesain oleh Allah seperti itu agar Nabi tidak dikira sebagai pengarang wahyu. Lalu ditulislah wahyu, ditulislah surat yang dikirim kepada Wahsy untuk ajakan masuk Islam. Salam kepadamu wahai Wahsy, aku Muhammad, aku diperintahkan untuk memasukkan kamu ke dalam agama Islam. Kiranya kamu berkenan, maka temui aku. Wahsy ketika membaca surat itu yang dikirimkan melalui sahabatnya Nabi, membaca lalu kemudian membalasnya. Bagaimana mungkin Muhammad aku akan masuk Islam, sedangkan aku ini pembunuh pamanmu. Sedangkan aku ini juga orang yang jelek. Aku juga memperkosa banyak perempuan pada saat itu. Aku merampas harta umat muslim pada saat itu. Bagaimana mungkin kamu mengajakku masuk Islam? Lalu ketika surat dari Wahsy itu dikirimkan kepada Rasulullah, dibacakan oleh sahabatnya, lalu kemudian Masya Allah takdirullah, kemudian turun satu ayat dari seorang kufar, seorang yang kafir, musuh Islam, musuh Allah dan Rasulnya pada awalnya, turun satu ayat surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan itu disampaikan bahwa illa man taba wa amana wa amila sholihah. Tidak apa-apa wahai Wahsy ketika kamu itu berbuat fasik, ketika kamu membunuh pamanku, memperkosa, merampas harta dan melakukan kezaliman-kezaliman, Allah akan tetap menerima maghfirah, memberikan maghfirahnya, menerima taubatmu. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, asalkan kamu mau bertaubat. Surat itu dikirimkan berikut dengan wahyu surah Al-Furqan ayat 70 disampaikan kepada Wahsy. Ketika Wahsy itu melihat, membaca surat dari Rasulullah yang kedua kali, lalu Wahsy masih mengelak nih. Saya tetap gak mau masuk Islam. Di situ dikatakan kecuali orang yang mau bertaubat dan melakukan amalan yang solih. Sedangkan saya masih berhutang budi dengan agama nenek moyang saya. Saya tidak mungkin bisa menyembah agamamu kemudian juga meninggalkan agama nenek moyangku, tidak mungkin. Lalu kemudian dikirimkan surat itu kepada Rasulullah. Rasulullah dibacakan oleh sahabatnya. Kemudian Masya Allah turun ayat yang kedua, surah An-Nisa. Innallaha yaghfiru dzunub. Jadi innallaha la yaghfiru may yushrik bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Turun surah An-Nisa. Bayangkan dari seorang yang dosanya begitu banyak sampai turun surah Al-Furqan An-Nisa demi dalam tanda kutip merayu seorang Wahsy agar berkenan masuk Islam. Lalu dikirimkanlah surat itu, surah An-Nisa, kepada Wahsy. Wahsy pun masih menolak. Lalu dikatakan ini kan masih ada syirik-syiriknya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua Allah sudah memaafkan semua dosa kecuali dosa syirik. Sedangkan saya masih berat untuk meninggalkan agama nenek moyang. Saya masih gak bisa nih. Dikirimkanlah surat itu kepada Rasulullah yang ketiga, kepada Wahsy. Lalu kemudian Rasulullah menjawab yang kebetulan Allah juga menurunkan ayat yang ketiga surah Az-Zumar yang isinya adalah sudah Wahsy, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah memaafkan seluruh dosa-dosamu tanpa terkecuali. Lalu surat itu dikirimkan kepada Wahsy. Ketika Wahsy membaca surat itu, Wahsy tersungkur dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Lalu dia kemudian kepingin sowan kepada Rasulullah. Ketika saat itu tiba saat pembaiatan, Wahsy menjadi mu'allaf, bertemu dengan Rasulullah, jadi berhadap-hadapan Wahsy dengan Rasulullah, ya, lutut dengan lutut. Lalu kemudian Rasulullah menjabat tangan Wahsy. Tetapi Wahsy itu melihat Nabi dengan mata yang berbinar-binar. Konon siapapun yang melihat wajah Nabi itu muncul rasa sayang, muncul rasa cinta, muncul rasa mahabbah.
Makanya kalau kita berdoa, kita bersolawat, itu kan kita membayangkan wajahnya Nabi. Ketika kita mahallul qiyam, kita berdiri, kita memejamkan mata, kita merasakan kehadirannya Rasulullah. Itulah yang dirasakan oleh Wahsy. Padahal kita tidak bertemu, belum pernah bertemu dengan Nabi. Semoga di akhirat nanti kita kelak bertemu. Amin ya rabbal alamin. Itu Wahsy sudah berhadap-hadapan dan berharap Rasulullah itu memandang wajahnya Wahsy, teman-teman. Adik-adikku, maaf ya saya emosional kalau bercerita tentang kisah ini. Jadi ketika itu Rasulullah menjabat tangan Wahsy dan membaiat untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Wahsy menirukan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan penuh kemantapan, dengan penuh rasa cinta mahabbah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, adik-adik tahu? Rasulullah tidak memandang sedikit pun kepada Wahsy. Dan setelah itu Rasulullah dengan mengalihkan pandangannya, tidak mau menatap Wahsy, mengatakan, selamat wahai Wahsy, kamu telah masuk Islam, tapi aku minta satu hal kepadamu wahai Wahsy, aku mohon jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang Wahsy, seorang kufar yang dosanya Masya Allah, kita saja tidak membayangkan kalau kita yang melakukan dosa itu Allah akan menerima taubat kita. Tapi ketika taubat kita diterima dan dinyatakan taubat itu diterima melalui Rasulullah langsung, tapi Rasulullah tidak mau memandang wajah Wahsy. Bahkan ketika Nabi memimpin perang, saat itu Wahsy itu juga panglima perang, orang yang ahli dalam berperang, itu Wahsy itu sembunyi-sembunyi, curi-curi pandang, seperti orang yang jatuh cinta dan berharap cintanya itu dibalas. Jadi Wahsy itu ketika Nabi mengarahkan pandangannya ke sana, Wahsy menghindar agar Nabi tidak bertatap muka kepadanya, karena itu permintaannya Nabi. Nabi memaafkan Wahsy, tapi masih belum bisa memandang. Mungkin itu yang pernah kita lakukan ya, kita memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita. Tapi kalau misalkan memandang untuk bisa bertemu on frame, itu kita mungkin masih belum bisa, maka kita lebih baik menghindar. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Lalu hingga tibalah masa kabar bahwa Nabi wafat. Dan pada saat itu ketika Wahsy dikabari Nabi itu wafat, Masya Allah, Wahsy itu sampai pingsan karena menangis menjerit luar biasa. Karena cita-citanya ya ingin dipandang oleh Nabi. Maka tibalah saat Nabi wafat, Wahsy menangis jadi-jadinya dan dia mengeluh, meratapi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin sekali engkau memandang wajahku. Aku tidak tahu apakah engkau kelak nanti mau memandang wajahku ketika di akhirat nanti. Ketika itu Wahsy sudah kehilangan kesempatan untuk bisa dipandang oleh Rasulullah. Lalu kemudian Wahsy karena rasa ingin dipandang oleh Rasulullah di akhirat kelak, karena Wahsy takut Rasulullah tidak mau memandangnya di dunia, tapi takut jangan-jangan Rasulullah di akhirat tidak mau memandang saya. Maka kemudian ketika perang Yamamah pada masa kepemerintahan Khalifah Abu Bakar, semua dikumpulkan dan Wahsy pada saat itu menjadi orang yang berjihad di dalam perang di dalam Yamamah, berpesan kepada seluruh teman-teman yang juga berjihad dalam berperang. Aku berpesan kepadamu, siapapun yang bisa menangkap Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu pada zamannya Abu Bakar, serahkan dia kepadaku, jangan bunuh dia. Tangkap dia, serahkan dia di hadapanku, karena aku ingin menebus kesalahanku kepada Rasulullah. Karena aku masih terbayang-bayang dosaku ketika menancapkan tombakku ke dadanya Hamzah. Aku ingin mengambil kesempatan itu agar kelak aku bisa menembus kepada Rasulullah. Maka pada saat itu ketika perang Yamamah berkecamuk dan kaum muslim pada saat itu berhasil menangkap Musailamah Al-Kadzab, lalu diserahkanlah di depan Wahsy.
Lalu Wahsy menyebut kalimah Allah dan juga Rasulullah, diangkatlah tombaknya dan dia berlari. Kemudian dia berteriak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dari tombaknya ini ditancapkan ke dadanya Musailamah al-Kadzdzab. Lalu jatuh tersungkur dan kemudian darah mengalir dan kemudian Musailamah al-Kadzdzab meninggal. Pada saat itu Wahsy berkata, Ya Rasulullah, aku telah memenuhi janjiku, komitmen untuk bisa engkau pandang ketika di akhirat kelak melalui membunuh musuh terbesar di dalam Islam. Maka wahai Nabi, kalau di dalam dunia ini panjenengan tidak sempat untuk melihatku, tidak mau menatapku, maka semoga dengan aku menancapkan tombakku ini yang dulu dipakai untuk menancapkan di dadanya Hamzah, aku tancapkan di dadanya Musailamah al-Kadzdzab. Semoga ini menjadi penebus dosaku, penebus kesalahanku, dan kelak engkau mau memandangku. Makanya kita sholawat khairal bariyah nadrah ilayya. Itu yang kita komitmen. Ada rasa komitmen itu yang himmah yang luar biasa yang didapatkan oleh santri. Maka bisakah kita meniru? Lalu yang terakhir, ya sifatnya Nabi yang harus kita tiru, fatonah, kecerdasan Nabi Muhammad. Ini harus kita tiru. Nabi Muhammad itu cerdas luar biasa. Tidak hanya cerdas secara intelektual, rasional, tetapi juga cerdas secara emosional Nabi Muhammad. Ada kisah unik, Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh seorang pemuda yang dulunya itu suka mabuk-mabukan dan suka berzina. Itu sudah satu paket, mabuk-mabukan dan berzina pada masa jahiliyah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi, tanyanya begini, dia minta izin, wahai Nabi Muhammad, dia nantang kepada Nabi, menantang nih pemuda ini, wahai Nabi, izinkan saya untuk berzina. Tahu tidak jawabannya Nabi? Karena Nabi itu dianugerahi fatwana ad-dakhiliyah, kecerdasan rasional, emosional, intelektual. Nabi tidak mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, tidak. Tetapi Nabi mengatakan, maukah kamu apabila yang kamu ajak zina ibumu? Ya tidak dong Nabi. Maukah kamu yang kamu zina, kamu lakukan zina ini adalah saudarimu perempuan? Ya tentu tidak mau. Maukah kamu yang kamu ajak berzina ini adalah putrimu? Ya tidak mau. Maukah kamu jika yang berzina ini adalah bibimu dari jalur ibumu? Tidak mau Nabi. Maukah kamu, sekali lagi aku tanya Julaibib, maukah kamu yang berzina itu adalah bibimu dari jalur ayahmu? Katanya Julaibib, ya tentu tidak. Demi Allah dan Rasulnya, saya tidak mungkin akan berzina dengan keluarga saya sendiri. Lalu Nabi membalikkan rasionalnya, Julaibib, bagaimana jika yang kamu ajak berzina, perempuan yang kamu lecehkan, perempuan yang kamu zinai ini, yang kamu perkosa ini, naudzubillah, adalah ibumu, adalah ibu dari seseorang, adalah saudari perempuan dari seseorang, bibi dari seseorang, saudari perempuan dari seseorang, putri dari seseorang. Maka karena mendapatkan jawaban yang saking cerdasnya Nabi ini, maka selamanya Julaibib ini tidak pernah melakukan perbuatan zina. Sampai ini masyhur sekali nih Julaibib itu karena pemabuk dan juga orang yang suka berzina, itu sampai citranya di masyarakat itu tidak ada orang tua yang mau nikahkan anaknya itu sama Julaibib. Saking stigmanya tuh jelek sekali tentang Julaibib ini. Lalu kemudian Rasulullah yang tahu bahwa si Julaibib ini sudah berubah, sudah hijrah nih, sudah move on nih, sudah berbuat lebih baik nih, sudah berubah banyak nih, Nabi menikahkan dengan seseorang perempuan. Nah ini barokahnya karena Nabi memiliki kecerdasan. Dan tahu tidak adik-adik, ini yang terakhir guys, sebelum saya kira saya panjang banget ya. Sifat Nabi yang apa tadi? Pertama, yang untuk komitmen kita, satu, siddiq, lalu amanah, lalu fatonah. 4 sifat ini ternyata diwariskan ke sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Fun fact,
Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, mewarisi sifat Nabi yang jujur. Umar itu orang yang sangat amanah, pemimpin yang luar biasa adil terhadap rakyatnya, mewarisi sifatnya Nabi yang amanah. Kemudian Utsman bin Affan itu orang yang dermawan, yang tutur katanya itu baik, menyebarkan kebaikan, yang berdakwah itu sangat banyak, sangat luas sekali, mewarisi sifat Nabi yang tabligh. Dan yang keempat kita tahu Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sayyidina Ali itu terkenal dengan sifat fatonahnya, kecerdasannya yang luar biasa, dan itu diwarisi dari sifat karakternya Nabi yang berupa fatonah. Lebih lengkapnya fatonah ad-dakhiliyah. Maka adik-adik, kita sebagai santri, kalau tadi sin, nun, ta, ro dan juga iya, santri kalau kita boleh satu kata dong, santri S-nya apa adik-adik? Bukan, tapi kalau bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Santri, satu kata untuk santri S-nya apa? Semangat. S-nya apa untuk santri? Semangat. Apalagi? S-nya? Solihah. S-nya? Apa? Sabar. Masya Allah, sabar. Oke, A-nya apa adik-adik? Alimah. A-nya apa adik-adik? Adab. A-nya apa lagi? Akhlak. Masya Allah. N-nya apa adik-adik? Boleh dong satu kata? N-nya apa? Niat. Masya Allah, niat yang lurus, niat yang baik. T-nya apa ini? Takwa. T-nya apa? Tawaddu. T-nya apa? Tirakat. Masya Allah. R-nya apa adik-adik? R-nya satu kata, rajin. R-nya apa? Ridho. R-nya apa? Masya Allah. Ya tapi yang T tadi bukan tidur ya. R. I-nya yang terakhir apa adik-adik? Ikhlas. Masya Allah. Kita nemu lima kata nih santri nih. Berarti kalau bisa dibilang komitmen menjadi seorang yang sabar, yang memiliki adab, yang memiliki niat yang lurus, yang selalu mengutamakan tirakat, yang selalu ridho dan komitmen menjadi seseorang yang ikhlas. Insya Allah semoga kita sebagai santri mampu meniru paling tidak salah satu dari karakternya Nabi yang berupa siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan kalau bisa semoga terutama santri-santri ini yang tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum. Ini yang Masya Allah, al-muhafadzatu ala al-qadim wal akhdhu bil jadidil aslah. Umumnya dapat, agamanya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fa insya Allah semoga kita mendapatkan 4 karakter dari Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sekian dari kulo, mohon maaf kalau misalkan panjang kali lebar sama dengan luas. Semoga memahamkan adik-adik dan semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini menjadi keberkahan bagi kita, terutama bagi kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sekali lagi teman-teman tepuk tangannya. Masya Allah Ning, begitu luar biasa Ning. Saya di sini benar-benar begitu terpukau karena mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali informasi, banyak sekali inspirasi yang tentunya akan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Bahkan mungkin Ning jika kita tambah durasinya 2 hingga 3 jam ke depan nih, saya masih betah nih Ning. Kayaknya saya yang ngomong di depan sendiri, adik-adik sudah sirep. Tapi mungkin udah ngantuk ini mungkin ya. tidak afdol rasanya karena mungkin timbul banyak pertanyaan, banyak sekali ilmu yang ingin kita serap Ning tentunya tentang bagaimana bisa menjadi seorang santri yang benar-benar berkomitmen tadi. Mungkin kita akan memberikan 3 kesempatan bagi santri yang beruntung ya selain saya di sini
untuk bisa berdiskusi langsung, menyerap ilmu dari Ning sebanyak-banyaknya terkait komitmen menjadi santri. Baik teman-teman, ada 3 kesempatan bagi 3 orang penanya terpilih yang ingin bertanya, mungkin bisa mengacungkan tangannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya mungkin izin berdiri ya Ning ya, untuk bisa melihat banyak sekali ya Ning yang ingin bertanya, tapi karena durasi kita akan memilih 3 orang beruntung. Baik, mungkin santri yang tadi mengangkat dengan bukunya yang berwarna biru, yang jilbab hitam. Oh, jilbab hitam semuanya ya. Yang tadi mengangkat bukunya yang berwarna biru ada? Atau mungkin kita kasih kesempatan yang di depan dulu. 1 orang di depan, kemudian yang di tengah. Yang di tengah acungkan tangan yang setinggi-tingginya teman-teman. Sepertinya lebih excited yang di belakang ya Ning ya. Yang di belakang 2 orang mungkin bisa dibantu panitia untuk dipilihkan ya. Karena tidak terlihat ini yang mana ya. 2 orang yang paling belakang. Untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menyerap ilmu mengenai komitmen menjadi santri dari Ning Uswa sebanyak-banyaknya. Baik, untuk 3 orang terpilih, disilahkan untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa maju ke depan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Disilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin menyapa kalian. Saya dari Mandarin, Tamara 2025-2026. Ni hao, wan xiang hao. Baik, sangat semangat sekali ya. Sebelum itu perkenalkan, saya Nur Izzatul Islamiyah, delegasi dari Asrama Asyarifah, kelas 12 S1 akademik. Mengenai tema pada saat ini yaitu seminar moralitas dan spiritualitas dengan tema komitmen menjadi santri. Disadari atau tidak, ternyata establishment hal tersebut ternyata sudah kita praktekkan ketika kita masih menjadi santri bahkan hingga kini. Dan untuk menjadi santri yang istiqomah, kita masih sangat lemah, kita masih sangat kalah, dan kita masih belum lumrah dengan hal istiqomah tersebut. Lalu yang menjadi tanda tanya, bagaimana cara kita kembali pada jalur komitmen yang santri yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra, delegasi dari Asrama Al-Qamariyah. Sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman pada malam hari ini. Lailatukunna sa'idah. Kaifa halukunna jami'an?
Alhamdulillah tahassana hali. Taib, jadi di sini saya juga salah satu pegiat bahasa Arab dan pertanyaan saya pada malam hari ini, mungkin Ning bisa ngasih kami tips agar, kan kalau dari saya sendiri itu memang ketika kami masih berada di lingkungan pesantren, mungkin komitmen yang kami bangun itu memang sangat kuat. Namun terkadang ketika kami yang sebagai santri terkadang merasa terkurung di dalam pesantren, namun saat liburan itu kami merasakan kebebasan, terkadang komitmen yang sudah dibangun selama berbulan-bulan itu justru menurun seperti itu. Jadi Ning mungkin bisa memberikan kami tips bagaimana agar komitmen tersebut tetap kuat dan agar kita tetap bisa menerapkannya meskipun di luar kehidupan pesantren. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rufah, bisa dipanggil Aufa, dan saya delegasi dari Otonom Generasi Balagoh. Saya cuman ingin bertanya, kan tadi pemateri sempat menyinggung tentang gibah. Sebenarnya apa sih definisi yang tepat untuk kata gibah? Kenapa? Karena saya pernah dengar di mana kita ada perkumpulan, maka di situ pasti ada gibah. Perkumpulan macam gini pun pasti ada gibah di tengah-tengahnya. Nah, terus gimana cara kita membedakan antara gibah dengan cerita, dengan kisah? Kemudian yang kedua, kan tadi juga pemateri menyinggung tentang tidak boleh memilih-milih teman. Kemudian juga wajib memilih teman. Nah, gimana atau teman yang kayak apa sih yang bisa untuk dipilih oleh kita? Soalnya kan semua orang kan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, apakah kita itu harus mensesuaikan dengan diri kita ataupun harus yang menjadi pelengkap seperti jodoh? Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya delegasi dari Otonom Jerman. Saya ingin menyapa teman-teman saya terlebih dahulu. Moin moin. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ich möchte mich vorstellen, ich heiße Siti Nur Hasanah. Mein Vorname ist Nunung. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Pasien. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Kasane An-Nur. Ich bin Schülerin im Internat Mambaul Ulum Bata-Bata. Dankeschön. Begini Ustazah. Saya ingin bercerita sedikit, boleh? Mungkin dulu saya pernah melakukan kesalahan, ya pernah melanggar juga sih, sehingga saya dibenci orang-orang. Tapi setiap manusia pasti ada perubahan. Katanya kalau dicap buruk sampai kapanpun tetap buruk. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah mindset orang-orang terhadap saya yang sudah dicap buruk oleh semua orang? Orang tua saya pernah bilang gini, tidak perlu terlihat baik di hadapan orang-orang, cukup terlihat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya juga hidup. Perubahan sikap orang saja membuat saya sakit hati. Udah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab Asrama Al Karimah, kelas 11 intensif. Jadi di sini saya lebih tepatnya Neng bukan bertanya, pengen minta solusi dari Neng. Iya Neng, jadi di sini sedikit cerita gak apa-apa ya. Jadi gini, di rumah saya itu memang kebanyakan orang awam. Bayangkan di rumah saya yang mondok itu hanya saya. Jadi di rumah itu realitanya nikah muda, masih kecil itu punya tunangan, ini gitu. Terus saya itu pengen memiliki inisiatif, pengen merubah. Tapi saya sama orang tua saya selalu ditekan untuk kamu gak mau nikah, teman-teman kamu sudah punya anak semua, gitu. Tapi saya selalu bilang kepada orang tua saya, meski rasanya mustahil bagi semua orang, meski saya selalu dibenci, istilahnya sih ya kebentas sama orang-orang, tapi saya tetap kuat. Saya bilang kepada mereka, mungkin sekarang saya menjadi sampah di rumah saya, tapi saya yakin suatu saat nanti saya akan menjadi orang yang sukses, saya yakin banget. Karena saya itu Neng pengen banget Neng, pengen merubah. Pengen rumah saya itu pengen ada kuliahan, ada SD, ada MTS, ada MA. Bahkan memang saya gak tahu kenapa saya bisa sampai ke Bata-Bata padahal orang tua saya orang gak punya, petani, ini itu. Tapi alhamdulillah sama Allah saya disampaikan ke pondok pesantren Bata-Bata ini. Jadi Neng, saya mohon solusinya. Apakah benar tindakan saya untuk selalu membentak orang tua saya? Saya selalu bilang kepada orang tua saya, masalah rezeki, jodoh sama mati itu Allah yang ngatur, Bu. Itu saya selalu bilang kepada orang tua saya. Juga saya selalu punya pemikiran, inisiatif, saya pengen merubah, saya pengen menjadi cahaya di daerah rumah saya. Jadi mohon Neng solusinya gitu ya. Terima kasih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufia Sarama Al-Hidayah, delegasi dari Otonom Jamiatul Qurra. Kan tadi Ustazah sempat menyinggung tentang zina. Nah, saya ingin bertanya, yang dimaksud zina sebenarnya itu kayak gimana? Kan kadang ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina ya semacamnya. Terus contoh kayak seorang wanita catatan sama seorang laki, itu apakah dinamakan zina apa gitu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Cynthia Bahri dari Asrama Al-Hidayah, delegasi dari Otonom Big Bag. Saya juga ingin menanyakan tentang zina. Jika zina kayak melakukan separah-parahnya zina itu terus bertaubat lalu melakukan lebih parah lagi, bertaubat lagi, apakah itu akan diampuni oleh Allah? Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ning. Saya berikan 3 kesempatan, tapi memang semangat dari para santri Mambaul Ulum Bata Bata Putri ini begitu luar biasa ya. Bahkan mungkin 3 tambah 3 tambah 3. Jadinya banyak ya nih, 7 pertanyaan, wah hebat sekali. Dimana nih jika kita ingat lagi tadi untuk pertanyaan pertama dan yang kedua itu sebenarnya cukup sama ya Ning. Terkait ini permasalahan kita semua bahwa ternyata kita sudah mempraktekkan sebenarnya. Cuma sebagai seseorang yang kalah, sebagai seorang yang lemah, yang sering lupa, yang sering berbuat salah, bagaimana bentuk kita untuk istiqomah? Apalagi kalau pertanyaan kedua tadi, kalau kita udah keluar dari pondok nih Ning, sulit sekali. Mungkin ada tips atau cara supaya kita bisa tetap berkomitmen untuk istiqomah tadi, menjadi santri. Ya, terima kasih 7 pertanyaan yang luar biasa dari santri-santri Mambaul Ulum Bata Bata Putri. Masya Allah, saya sampai terkagum-kagum dengan intelektual para santri. Tadi ada yang dari bahasa Jerman, dari panjang gitu ya. Masya Allah, itu tadi saya tanya ke Arina. Kak Arina, itu bahasa Madura apa bahasa Jerman? Katanya, itu bahasa Jerman. Kok mirip ya bahasa Jerman sama bahasa Madura? Wah luar biasa, ternyata bahasa daerah kita, bahasa Madura itu mirip-mirip dengan bahasa Jerman. Atau logatnya mungkin ya, tapi Masya Allah luar biasa. Baik, langsung saja mungkin ada juga beberapa pertanyaan itu yang hampir sama. Pertanyaan yang pertama tadi ya, seperti disampaikan Kak Arina, nanti mungkin saya jawab langsung ya, 7-7-nya mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga saya bisa mempertanggungjawabkan jawaban dari pertanyaannya adik-adik semuanya yang luar biasa. Caranya supaya istiqomah itu bagaimana? Karena kalau sudah di pesantren itu sama dengan pertanyaan yang kedua caranya istiqomah itu bagaimana sih? Terutama kita bisa loh istiqomah ketika kita masih ada di pesantren. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pesantren itu kita itu anugerah. Tadi yang terakhir ya, yang pertanyaan ke-7, itu kan merasakan sendiri betapa mondok di pesantren itu suatu anugerah yang mungkin itu privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain, meskipun orang tua itu mampu memondokkan anaknya dengan finansial yang settle, meskipun orang tua itu memiliki background pesantren dulunya, lalu kemudian ada loh orang yang finansialnya settle kemudian background pesantren tapi justru tidak memasukkan anaknya di pesantren. Itu kan berarti masuk di pesantren itu urusannya sama hidayahnya Allah. Maka kita beruntung sekali ketika kita berada di pesantren, itu paling tidak Allah itu menginginkan kita menanamkan pada diri kita itu menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu sangat berat sekali adik-adik. Istiqomah itu berat. Yang mudah, yang gampang, istirahat. Istiqomah berat. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqomah? Kita menggunakan pakem dari pesantren. Pakem dari pesantren itu ada tatib, ada pihak lain, orang lain yang mengatur tubuh kita untuk bisa taat, yang mengontrol emosi kita, yang mengontrol otak kita agar kita patuh terhadap peraturan. Maka ketika kita tidak patuh terhadap peraturan, ada konsekuensinya, ada punishment, ada takzirannya. Tentunya kalau di pesantren, terutama di sini, takziran yang beradab, takzir yang takdib. Tapi bagaimana kalau kita ini peliburan? Bagaimana kalau kita sudah menjadi alumni? Maka bagaimana caranya? Itu kita menanamkan diri kita, itu membuat sekeliling kita, circle kita, rumah kita, itu adalah pesantren. Jadi tanamkan pesantren itu di hati kita. Ketika dimanapun kita berada, itu kita akan tetap berjiwa-jiwa pesantren. Kalau dulu ada pihak lain, orang yang mengatur kita, ketika kita sudah keluar, mungkin orang tua juga sudah tidak berani mengatur-ngatur kita karena kita sudah dewasa. Maka itu yang bisa mengubah ya kita sendiri ini. Istiqomah itu berat, maka harus dipaksa. Harus dipaksa. Menghafalkan Al-Quran ketika di pesantren itu sangat mudah sekali. Ada waktu untuk setoran, ada waktu untuk murojaah.
Tetapi banyak sekali mbak-mbak yang setelah diwisuda Al-Quran, lepas dari peraturan pesantren, keluar sudah hilang murojaahnya, sudah tidak istiqomah lagi. Karena di hatinya itu sudah hati yang freedom, hati yang tidak ta'alluq terhadap pesantren. Maka kalau kepingin tetap istiqomah, caranya satu, yaitu paksa. Malas nih, paksa. Sebagaimana sholat 5 waktu, itu sudah kita tancapkan sebagai kewajiban kita seorang muslim. Maka untuk bisa berakhlak santri, tetap istiqomah melakukan laku sebagai santri yang belajar matla'ah, belajar terus menerus, murajaah, membaca Al-Quran, beribadah dengan secara istiqomah, ditanamkan di dalam dadanya. Maka ada hanya 2 cara itu. Yang pertama dipaksa, yang kedua dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kita ini lahir dari rahim pesantren. Jangan lupakan masa lalu kita. Orang yang melupakan masa lalunya itu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Maka ingat-ingat kembali bahwa kita ini satu harus dipaksa, harus adik-adik. Dipaksa itu sakit sekali. Tapi itu tidak sebegitu menyakitkan ketika kita nanti dewasa. Seperti dawuhnya Imam Syafi'i tadi, memang menyakitkan ketika belajar, menyusahkan ketika belajar. Tapi itu alangkah menyakitkannya ketika kita sudah dewasa dan kita dalam keadaan tetap menjadi bodoh, naudzubillahi min dzalik. Maka ketika di dalam pesantren itu sebenarnya hanya basic kita, batu loncatan kita untuk bisa menapaki kehidupan yang lebih baik lagi adik-adik. Maka itu caranya supaya bisa istiqomah, paksa. Malas nih, paksa. Ingat, oh aku anak pondok, oh aku anak pesantren. Hatiku ta'alluq kepada pesantren. Insya Allah kalau sudah menanamkan dalam dirinya itu adalah saya ini anak pesantren, kemanapun saya membawa marwah pesantren. Ini termasuk yang naib anil masyayikh. Kemanapun kita berjalan, kita membawa alumni kita. Kita membawa alma mater kita. Di pundak kita, adik-adik, di pundak kita yang sebelah kanan dan kiri ada nama orang tua kita, ada nama guru-guru kita, ada nama pesantren pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri yang harus dibawa kemana-mana itu sampai akhir hayat. Itu kalau ta'aluk dengan pesantren, ta'aluk dengan masyayikh, insya Allah bisa istiqomah. Dan kabar baiknya kalau sudah dipaksa, itu tidak akan meyakinkan. Sama ketika adik-adik ketika luka, ketika pertama kali kena luka, lalu kemudian adik-adik di atas goresan itu ditaburkan air garam. Rasanya bagaimana? Tambah sakit, ya? Tapi setelah itu diberikan air garam lagi, sakit atau tidak? Sakit, ditambahkan lagi, sampai hilang rasa sakitnya, hingga mati rasa. Jadi istiqomahlah terus, paksa terus, sampai rasa malas itu menjadi suatu hal yang mati rasa. Apa itu malas? Gak ada di kamusnya pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Putri, tidak ada kamus malas. Laisal insan juhala walakinnal kusala, katanya Mahfuzat itu ya. Jadi ada istilah tidak ada orang yang bodoh, itu tidak ada. Semua manusia diciptakan orang yang cerdas, orang yang pintar. Yang ada hanya anak yang malas. Maka kunci dari istiqomah adalah lawan rasa malas itu dan ta'aluk terhadap pesantren dan juga masyayikh. Itu insya Allah kita bisa istiqomah. Saya itu juga sering malas adik-adik. Saya sudah wisuda Al-Quran, sudah khotam 30 juz. Tapi ketika menjalani kehidupan itu pasti akan ada rasa malas. Dengan sudah menikah, sudah punya banyak anak, bekerja, mengajar dan lain sebagainya, dengan kehidupan yang Masya Allah begitu sibuk sekali di dalam dunia ini. Tetapi kembali lagi Masya Allah, saya ingin tetap memberikan mahkota untuk orang tua saya, maka saya akan lanjutkan membaca Al-Quran. Saya ingin ada orang yang masuk surga, itu barokah dari saya belajar, yakni orang tua saya, guru-guru saya, itu diingat kembali. Insya Allah itu kembali semangat, insya Allah. Lah yang ketiga nih, ini yang seru ini. Gibah itu yang bagaimana sih? Gibah itu apa sih bedanya dengan kisah? Lalu teman yang bagaimana sih yang bisa kita pilih? Saya tadi menyampaikan gibah.
Jadi kita hidup bersosial itu pasti tidak akan pernah lepas dari bertemu dengan orang lain dan mengetahui sisi-sisi baik dan buruk orang lain. Dan terkadang hati itu punya kendala untuk selalu ingin mencari keburukan orang lain, tetapi hati juga punya kendali untuk menganggap bahwa kita ini manusia yang tentunya juga punya sisi baik dan juga buruk. Maka antara kendala dari orang lain dan kendali dari diri kita ini harus kita seimbangkan. Ghibah itu kalau sabdanya Nabi adalah kamu membicarakan suatu hal yang ketika orang lain itu mendengar, itu kiranya dia sakit hati. Itu yang dinamakan ghibah. Berbeda dengan kita menceritakan prestasi seseorang. Oh Kak Arina ya Masya Allah cantik, berprestasi, public speakingnya bagus. Ini kan membicarakan kebaikan seseorang. Ini bukan ghibah. Kak Arina cantik sih, tapi biasanya ghibah itu diawali dengan begini adik. Aku bukannya apa-apa sih ya. Aku nggak mau gimana-gimana sih ya. Aku nggak mau ngomongin orang sih, tapi ya gimana ya. Cantik sih tapi kelakuan kayak syaiton lah. Terus orang lain nih, gimana emangnya? Gini loh, ini begini lah. Di dalam Al-Quran itu disampaikan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dzulim. Seseorang ini membedakan antara ghibah dan juga qisah ya. Jadi ghibah itu adalah sesuatu hal yang apabila kita mendengarnya dan itu menyakitkan bagi kita, itu sudah dinamakan ghibah. Itu sudah dinamakan ghibah. Artinya kita menceritakan keburukan orang lain, meskipun keburukan itu benar, meskipun orang lain itu jahat, lalu kita menceritakan kejahatannya, itu sudah termasuk ghibah. Itu. Lalu apa bedanya dengan kisah atau cerita? Berbeda tentunya. La yuhibbullahul jahra bisu'i. Allah itu tidak suka dengan orang yang oversharing. Tidak suka dengan orang yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain secara terang-terangan, baik itu di sosial, di offline maupun di dunia maya. Menulis status yang menggibahkan seseorang meskipun tidak ditulis, menyindir seseorang. Illa mangzulim, kecuali kalau dia adalah orang yang terzalimi dan dia butuh keadilan untuk itu. Misalkan kalian kehilangan uang, ya, dan kalian mencurigai seseorang yang dzannya sangat kuat bahwa dia yang mengambil, maka boleh disampaikan. Ini kan keburukan orang lain. Orang lain mencuri, ini kan keburukan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad dulu ketika menetapkan takzir bagi orang yang berzina dengan dijilid ya atau dipecut itu ya dengan pukulan ya, dengan pecutan 80 kali jildah gitu. Itu Nabi juga butuh saksi. Saksinya berapa? 4 orang. Ya, ada saksi 4 orang. Tapi ketika ada 1 orang yang mematur kepada Kanjeng Nabi, menyampaikan kepada Nabi, Nabi saya melihat orang berzina. Nabi bertanya, apakah kamu melihat sendiri? Ya, saya melihat sendiri. Berapa orang yang menjadi saksi? Ya cuma saya sendiri. Itu juga dia dimarahi oleh Nabi. Kenapa? Ngapain kamu iseng-iseng lihat orang berzina? Bukan Nabi membela orang yang berzina, tetapi ini menunjukkan bahwa ghibah, agar orang lain itu tidak semudah itu berghibah. Harus ada bukti terlebih dahulu, sama dengan ayat yang kaitannya dengan tadi. Boleh loh kita itu memberitahukan keburukan orang lain, tetapi asalkan kita dizalimi seperti tadi, kita dicuri uangnya dan ada dzon yang kuat bahwa dia yang mencuri, sampaikan kepada pengurus. Kayaknya ini deh, saya tuh melihat dia itu nggak pernah disambang orang tua, juga tidak pernah diberi uang sama orang tua. Dia cerita ke saya kalau uangnya itu nggak pernah ada, tapi kemudian dia tiba-tiba bisa jajan dan dia pernah masuk, saya melihat sendiri. Lah ini kan menceritakan keburukan orang lain. Illa mangzulim, tapi kan dia orang yang terzalimi, maka diperbolehkan. Ghibah atau kisah yang seperti ini itu diperbolehkan.
Tetapi kalau misalkan teman-teman mendengar dalam satu grup atau satu circle kemudian menceritakan keburukan orang lain, lebih baik tutup telinga, menghindar. Kita tidak kepo, tapi dengar sendiri, ya. Secara tidak sengaja, kita tidak akan berdosa selama kita mengingkari hal itu. Waduh, opo rek ngomong no sopo iki, ya tinggal ngalih. Kalau bisa diingatkan, ngomong nopo ae, ngomongin apa sih gitu. Ngapain sih, kan belum jelas, nggak usah lah kayak gitu. Kita semuanya punya dosa, kita semua punya kebaikan dan keburukan. Kita punya kendali dan punya kendala gitu. Jadi itu nggih perbedaan antara ghibah dan juga kisah. Jadi selama kalau kita cosplay jadi orang yang digibahin dan kita sakit hati dengan ucapan itu, maka jangan pernah kita lakukan. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana cara mengubah mindset yang sudah di stigma, sudah dibilangin orang jelek. Jadi memang ada di pesantren itu ada si paling pinter, si paling cantik, si paling gibah, si paling gosip. Dan itu kadang stigma itu menempel bahkan sampai dia ini keluar. Nah, kita ini sebenarnya memilih dosa yang berbeda ya. Jadi kita itu sama, kita hanya memilih dosa yang berbeda. Maka biarkanlah sejarah yang membuktikan. Jadi kalau misalkan di stigma jelek, saya pernah melakukan dosa, pernah ditakzir, tapi saya kepingin menjadi orang yang lebih baik. Adik-adik tahu kan kisah Julaibib yang saya sampaikan tadi? Yang sampai tidak ada orang tua yang mau menikahkan karena dia sudah di stigma orang yang jelek, pemabuk, dan juga orang yang suka berzina. Sampai dia ini tidak ada yang mau menikahkan. Siapa yang menikahkan? Rasulullah, malah mendapatkan privilege langsung dari Allah. Jadi adik-adik ketika dikucilkan karena di stigma dengan stigma yang buruk, jangan khawatir. Ketika adik-adik mau berubah menjadi lebih baik, ada Allah yang menjadi dekengan pusat kita, insya Allah. Sejarah yang akan membuktikan. Kita tidak perlu effort bersusah-susah untuk menunjukkan citra yang baik. Tampil apa adanya seperti pesan dari orang tuanya adik tadi. Nge? Itu pesan yang Masya Allah. Orang tua yang bagi saya, orang tuanya beliau ini yang bahasa Jerman tadi, itu sangat berpendidikan loh. Sangat open minded. Dia kan pesannya begini tadi. Udah biarin orang lain, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan asalkan itu baik, biar sejarah yang akan membuktikan. Itu bagus sekali, Masya Allah, tabarakallah. Lalu ini sama sebenarnya, bagaimana cara mengubah mindset orang tua yang konservatif. Ini saya tadi sampai ikut menangis ya ketika adik tadi menceritakan tentang pengalamannya, kehidupannya. Dan kenapa saya menangis, kenapa saya sempat meneteskan air mata, karena yang dilakukan oleh dia itu sama dengan saya nasibnya. Tahu tidak, di tempat saya itu asli dari Sidoresmo adik-adik. Suatu desa di Surabaya yang sangat konservatif sekali, pesantren, salaf banget, dan masih mempertahankan tradisi nikah. Masih lulus SD itu sudah banyak sekali teman-teman saya yang menikah. Jadi ketika saya kuliah, itu teman saya tuh sudah 3G adik-adik. Apa? Gendong, gembol, gandeng. 3G. Jadi karena menikah lebih awal ya, karena jodohnya lebih cepat begitu. Sedangkan saya sendiri kepingin tidak seperti teman-teman saya yang mereka memiliki privilege, yang mempertahankan tradisi. Dan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita merendahkan orang tua kita meskipun pendidikan kita itu lebih tinggi daripada orang tua kita. Karena bagaimanapun derajat orang tua itu lebih tinggi daripada derajat kita. Karena orang tua kita adalah murabbil jasad. Sebagian yang lain ada orang tua yang menjadi murabbil jasad dan juga murabbir ruh. Tetapi ketika ada seseorang yang ingin memiliki himmah di dalam dirinya untuk mencari ilmu, sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah yang saya sampaikan tadi,
Ini lengkapnya nggih, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Mungkin kalau pada zaman dahulu itu perang jihadnya. Jihad kita pada masa sekarang itu melawan kekolotan. Mungkin ada orang tua yang menginginkan sudah kamu perempuan, kamu menikah saja. Teman-temanmu sudah banyak yang menikah dan juga memiliki anak. Itu kita anggap sebagai jihad kita. Jihad pada zaman dahulu perang, jihad kita adalah memerangi intelektual kita ini loh agar lebih meningkat lagi. Saya kepingin sekolah, tapi sampaikan dengan penuh adab, penuh pengharapan kepada kedua orang tua. Jangan sekali wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan sadida. Jadi ketika mengucapkan kepada orang tua, jangan sampai meninggikan suara. Tinggi suaranya gak apa-apa ya, karena kalau beda-beda ya, orang yang di daerah pesisir itu biasanya suaranya lebih tinggi. Yang dimaksud jangan meninggikan suara, jangan membentak orang tua, tapi sampaikan qaulan sadida atau qaulan layyina, kalimat yang lembut untuk menyampaikan gagasan kepada kedua orang tua. Jadi jihad kita itu adalah jihad untuk meningkatkan intelektual, level up dalam intelektual. Wa ma kana al-mu'minina liyanfiq walau lana farum min kulli firqatin minhum. Wah, saya sampai beli berarti. Falau lana farum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Ini diperintahkan dalam Al-Qur'an. Tidak semuanya orang itu yang ada di kampung kita harus nikah muda semua. Tidak semua yang ada di kampung ini nikah muda dan punya anak semuanya. Saya kepingin sekolah, mencari ilmu, liyatafaqahu fiddin. Lalu lanjutannya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi agar apa? Agar ketika saya nanti kembali, itu saya bisa menjaga diri saya dengan keilmuan yang saya miliki ini, dengan bisa membawa cahaya untuk pesantren, membuka pesantren, membuka sekolah. Itu diraih dari ilmu pengetahuan. Liyatafaqahu fiddin. Waliyunzir qaum idza raja'u la'allahum yahdharun. Jadi begitu nggih, boleh sampaikan gagasan itu kepada kedua orang tua, dan ketika menghadapi kedua orang tua ini alot. Saya sudah berjihad nih untuk bisa sekolah, untuk bisa mondok, tapi orang tua kepingin saya nikah, kepingin saya, mas saya belum kepingin, saya kepingin kuliah. Saya juga begitu adik-adik. Di saat teman-teman saya itu sudah menikah dan memiliki anak, saya memilih untuk S1, kemudian S2, dan sekarang saya juga lanjut S3. Mau disertasi, mohon doanya. Dan itu karena himmah, qaulan sadida, karena yang saya sampaikan dan berdoa. Dan saya melobi guru-guru saya, kalau tinggal di sini tinggal matur ke guru-gurunya. Ning, Bu Nyai, Syarifah, Sayyidah, saya ingin lanjut sekolah, minta tolong disampaikan ke orang tua saya bahwa saya masih ingin sekolah, saya ingin membawa cahaya, la'allahum yahdharun. Ketika saya kembali di kampung saya ingin memahamkan masyarakat yang ada di tempat saya. Jadi begitu nggih, boleh banget punya cita-cita yang mulia, sangat disarankan tapi dengan cara yang baik. Ini singkat mawon nggih. Kemudian zina itu batasnya bagaimana? Apapun namanya nggih adik-adik, zina. Zina mata, zina hati, zina perbuatan, zina dengan zina dengan kelamin. Firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oh, zina itu apa? Pacaran. Pacaran itu enggak boleh. Oh, ta'aruf kalau gitu. Bukan seperti itu. Kalau ta'aruf apakah diperbolehkan? Karena namanya Islami. Tidak, kita semua belajar bahasa Arab kan, bahwa ta'aruf ya perkenalan. Perkenalan, pacaran pun juga perkenalan. Meskipun tidak ditambahi pacaran Islami. Tapi apapun namanya, entah namanya PDKT, HTS, TTM, teman tapi mesra, ta'aruf, pacaran Islami, atau hubungan tanpa status, atau cuma menjadi apa itu? Secret admirer. Apa itu namanya? Secret admirer. Pemuja rahasia. Jadi hanya bisa memandang dia dari jauh dan tidak berani untuk mengungkapkan cinta, apapun namanya.
prinsipnya adalah wala taqrabuz zina tidak hanya dimaknai janganlah kamu mendekati zina, tetapi dawuhnya guru saya dahulu, janganlah kamu melecehkan tubuh kamu sendiri dan janganlah kamu melecehkan tubuh orang lain. Apapun namanya, pacaran, tetapi kalau tidak melecehkan tubuh sendiri dan tidak melecehkan tubuh orang lain diperbolehkan. Hubungan tanpa status, hanya saling mengagumi, hanya saling memandang dari jauh, apapun namanya, asalkan tidak melecehkan tubuh sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, yang zalim, dan tidak melecehkan tubuh orang lain dengan memandangi fotonya terus-menerus di zina mata, maka itu yang menjadi prinsip kita dalam bersosial, dengan tidak melecehkan tubuh sendiri dan tidak melecehkan tubuh orang lain, gitu, okay? Lalu kemudian apakah zina lalu bertaubat, lalu zina, lalu taubat lagi, apakah diampuni oleh Allah? Itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa kalau tidak salah ya. Summa amana, summa amanu ya, summa taba, summa amanu, summa amanu, jadi summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Jadi itu hal itu sangat tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena taubat pada intinya tuh harus ada unsur nadam. Apa nadam? Itu nadamah, penyesalan. Kalau tidak ada unsur penyesalan, maka taubatnya tidak akan diterima. Itu namanya tomat. Habis melakukan kumat, taubat kumat itu namanya tomat. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau benar-benar ingin taubat, jangan pernah mempermainkan Allah. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jangan pernah kamu itu berbuat makar kepada Allah, mempermainkan Allah. Hari ini taubat, besoknya melakukan hal buruk lagi, zina lagi, taubat lagi, zina lagi, taubat lagi. Tidak semudah itu Ferguso. Maka ketika kita bertaubat, maka sertakan unsur penyesalan atau nadamah. Itu insya Allah taubat yang diterima. Oh, sudah melakukan zina kemudian taubat, tapi dia melakukan dosa yang lain nih, taubat zinanya tetap diampuni sama Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa yang lain, ya dia ada konsekuensi dari dosa yang lain. Jadi begitu ya konsepnya di dalam taubat itu harus ada unsur penyesalan. Kalau tidak ada unsur penyesalan, maka tidak dinamakan taubat dan taubat itu tidak akan pernah diterima. Mungkin cukup ngatur mau ya, terima kasih. Wah, Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah bagi Ning Uswah teman-teman. Karena banyak sekali ilmu yang diberikan. Lagi-lagi Ning kalau mungkin bisa ditambah durasinya ya. Saya tidak bosan di sini. Tapi mungkin teman-teman semoga bisa terjawabkan untuk seluruh pertanyaannya. Saya kira sudah sangat cukup ya Ning, untuk pertanyaannya sudah terjawabkan semua. Dan bagi teman-teman sekalian yang masih ingin belajar, masih ingin mendapatkan ilmu dari Ning Uswah, jangan khawatir karena nanti ini setelah kalian pulang bisa memanfaatkan gadget kalian untuk yang lebih bermanfaat nih. Bisa belajar melalui media sosial, khususnya media sosial Ning Uswah, yakni Uswah Syauqi. Di sana banyak sekali ilmu yang bisa kalian serap, bahkan mungkin di platform yang beliau dirikan, yakni di Rundingan ID, yang merupakan ruang aktualisasi bagi para santri. Jadi jangan sedih teman-teman karena waktunya segera berakhir ya Ning ya. Dan saya selaku moderator di sini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semua yang turut berpartisipasi dalam memeras ilmu dari Ning Uswah ya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.